Halo Sobat Mibi, kali ini saya akan share tentang bagaimana cara membuat website portal berita. Oke, nah website portal berita seperti yang Anda lihat di layar monitor ini seperti mikaelabinar.com atau seperti hops.id atau juga bisa seperti Hipwi. Nah, kalau Anda perhatikan ketiga situs ini seperti ini menggunakan platform yang sama yaitu platform WordPress. Nah, untuk membuat portal berita seperti ini banyak ada beberapa cara Anda bisa membuatnya melalui platform WordPress, melalui kode Igniter atau melalui Laravel atau melalui platform yang lainnya. Nah, misalkan ini seperti misalkan ya, kalau membuat seperti suara.com misalkan. Nah, ini sudah menggunakan aplikasi sendiri ya, udah membuat sendiri ini. Ini bisa juga WordPress yang sudah dimodifikasi atau seperti Kompas, misalkan kompas.com. Nah, seperti ini juga bisa dibuat menggunakan Laravel atau kode Igniter ya. Ini kode Igniter. Nah, tampilannya seperti ini, beda ya. Nah, atau seperti Tirto. Nah, Tirto ini juga ini menggunakan platform kode Igniter ya. Nah, ini. Jadi ini pembuatnya ini menggunakan kode Igniter. Jadi ada beberapa aplikasi yang dibuat untuk coding menyusun tampilan seperti ini. Nah, kalau membuat seperti ini, kalau Anda sendiri tidak bisa, Anda bisa menyewa pengembang untuk membuatkan website yang Anda inginkan. Nah, bedanya apa dengan yang platform WordPress? Nah, kalau yang membuat sendiri seperti ini seperti juga Kompas, ini adalah ciri khasnya adalah unik. Jadi portal berita Anda itu sulit untuk ditiru ya oleh kebanyakan umum gitu. Karena ini mendesain sendiri si pengembangnya. Nah, kalau yang menggunakan platform WordPress, misalkan seperti Hops ini gampang sekali. Anda tinggal mencari theme yang sama dengan ini. Theme itu tema ya, theme seperti ini. Anda tinggal cari, kemudian Anda tinggal gunakan dan jadi sama seperti HP ini juga menggunakan ini platform WordPress. Anda bisa mencari theme yang mirip ini, tinggal Anda install maka jadi yang mirip-mirip seperti Hipwi itu. Oke, sekarang mulai tahapannya. Yang pertama adalah Anda sewa domain dan hosting. Pertama, sewa domain. Domain ini apa? Domain ini adalah nama dari situs Anda. Misalkan detik.com, mikaelabinar.com atau kompas.com, etc. Nah, ini domain. Dalam memilih domain, usahakan milih satu kata yang singkat yang mudah diingat oleh orang. Hindari nama-nama aneh atau nama yang susah ejaannya. Nah, itu cara mencari domain. Misalkan orang Kompas, oh ya langsung ingat. Terus kalau Mikaela Binar itu kan agak panjang, itu terdiri dari dua kata tapi mengandung keunikan. Nah, ini mirip seperti National Geographic. Nah, itu kan versi Inggris, tapi karena sudah punya branded jadi orang pasti mudah mengingatnya. Nah, kemudian setelah menyewa domain, yang kedua adalah hosting.
Hosting ini adalah tempat Anda menyimpan semua data-data file berita database Anda di server. Ini namanya hosting. Anda bisa menyewanya, dan sekarang banyak sekali penyedia domain hosting itu menawarkan paket. Jadi Anda cukup menyewa hosting gratis domain. Nah, itu banyak sekarang seperti itu. Anda tinggal mencari aja di Google mana yang bagus, yang kapasitasnya banyak, yang fiturnya lengkap dengan harga terjangkau. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah pilih theme. Oh ya, ini nomor 1 dan nomor 2. Anda menyewa nomor 1 dan nomor 2 ini, domain dan hosting ini, apabila website portal berita Anda itu masih di awal ya. Tapi nanti kalau Anda misalkan mengembangkan portal berita Anda menjadi besar, misalkan seperti media mainstream seperti Kompas, Suara, atau Detik yang udah besar-besar itu, maka Anda butuh server sendiri supaya lebih aman, lebih stabil, dan kapasitasnya besar gitu. Nah, bagaimana membuat server sendiri nanti kita akan bahas di video selanjutnya, karena server itu merupakan hal yang lain dari yang kita bahas di sini. Oke, kalau sudah, nomor 3 adalah theme. Theme ini apa? Theme ini bentuknya, bentuk tampilannya ini. Nah, seperti ini, seperti Michaela Binar ini tampilannya ini tema. Bagaimana cara menggunakan tema? Kalau portal berita Anda itu mau dikomersialisasikan atau mau dijadikan usaha Anda dalam bentuk resmi, misalkan PT, sebaiknya Anda menggunakan theme yang eksklusif, yaitu theme yang berbayar. Misalkan Anda bisa mencari theme di misalkan di ThemeForest ya, Anda bisa mencari di tempat lain juga boleh karena banyak. Nah, misalkan ini. Nah, kenapa harus yang berbayar? Karena fiturnya lengkap dan biasanya support sama SEO dan juga support sama monetisasi. Sedangkan kalau untuk yang gratisan biasanya sih terbatas fiturnya. Nah, misalkan ini kita ketik newspaper misalkan ya, kan untuk portal berita. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau tampilannya ini harganya $59 ya. Ini $95 newspaper, ada 49 misalkan Newsmark. Misalkan kita ya lihat yang ini ya, sekitar 49 ini sekitar 800 ribuan ya kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, kemudian sebelum membeli, pastikan Anda melihat view all demonya dulu ya, supaya melihat tampilannya seperti apa sih. Jadi jangan langsung dibeli, Anda lihat dulu ininya, tampilannya. Nah, misalkan tampilannya yang seperti ini ya, Newsmark ini. Coba lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini misalkan. Nah, Anda tinggal beli aja ini. Nah, nanti situs Anda bentuknya seperti ini. Membelinya pakai apa? Ini kan ThemeForest ini kan luar negeri. Ini harganya dolar, maka Anda membelinya menggunakan dolar. Bagaimana cara menggunakan dolar? Anda bisa mentransfernya ke bank kalau Anda tidak punya kartu kredit. Tapi kalau Anda punya kartu kredit, tinggal bayar aja pakai kartu kredit menggunakan dolar, atau bisa juga menggunakan PayPal. Tapi kalau Anda nggak punya, Anda bisa manual ke bank untuk pembayaran ini. Nah, ini tinggal Anda masukkan, tinggal bayar. Nah, seperti itu. Ini namanya theme. Oke, kita kembali. Nah, setelah domain hosting theme ini, maka situs Anda sudah jadi. Tinggal Anda pikirkan tentang teknisnya. Teknisnya itu seperti apa? Seperti Anda
Teknisnya seperti Anda mensuplai berita, feeding berita. Jadi untuk mengisi, nah seperti ini, artikel-artikel seperti ini atau berita-berita ini dari mana? Kan ini namanya mesin, kan nggak mungkin otomatis muncul ya, pasti dilakukan oleh orang kontributor atau wartawannya. Nah, caranya Anda bisa memikirkan tentang itu. Anda bisa merekrut karyawan kalau Anda punya modal feeding berita, misalkan melalui kontributor, karyawan, menulis sendiri. Anda juga bisa menulis sendiri, misalkan dari berita mainstream Anda susun kalimatnya dengan gaya bahasa sendiri, cantumkan sumbernya. Nah, sudah jadi. Ini namanya feeding berita. Nah, setelah feeding berita, setelah ini Anda pikirkan tentang monetisasi sebagai sumber pendapatan dari media Anda. Monetisasi sebagai informasi, usia situs Anda minimal 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan setahu saya itu. 6 bulan usianya. Baru Anda bisa mengajukan misalkan monetisasi menggunakan AdSense. Nah, jadi seperti ini. Gampang kalau menggunakan platform WordPress ya, gampang. Nah, kemudian setelah monetisasi tinggal Anda kelola. Mau situsnya Anda resmikan menjadi bentuk badan usaha, mau diresmikan misalkan dalam bentuk badan usaha. Kalau mau dijadikan badan usaha, maka media portal berita harus berbentuk PT ya. Harus berbentuk PT. Nah, tinggal Anda lakukan seperti ini, sudah jadi. Kemudian selanjutnya, berapa sih modalnya kira-kira? Modalnya untuk membuat website portal berita. Kalau ini untuk portal berita yang biasa, yang bukan berbentuk badan usaha ya, yang biasa, tinggal Anda kalkulasikan aja. Misalkan sewa domain dan hosting berapa? Misalkan per tahun sewa domain dan hosting itu misalkan 800.000. Kemudian setelah 800.000 Anda tinggal jumlahkan dengan $59 misalkan, atau $49 sekitar 800.000, jadi 1.800.000. Itu kalau untuk portal berita yang Anda kelola sendiri. Tapi kalau portal beritanya itu berbentuk badan usaha, itu lebih butuh modal yang banyak. Anda bisa cek di video sebelumnya dalam channel mikaelabinar.com tentang cara mendirikan perusahaan media online. Di situ saya bahas. Jadi minimal sih kalau dikerjakan, kalau berbentuk badan usaha, minimal Anda butuh ya sekitar 100 jutaan lah modalnya untuk mendirikan perusahaan media online minimalis, perusahaan media online kecil. Tapi kalau untuk yang besar seperti Detik, Kompas, wah itu lebih dari itu ya modalnya. Itu. Jadi teknisnya sih seperti itu. Sudah jadi, ini intinya udah jadi. Lalu kendala apa sih yang selama ini saya hadapi?
dalam mengelola situs Mikaela Binar. Kalau berdasarkan pengalaman sendiri sih, kendala yang dihadapi pertama adalah ya tentu modal ya biaya operasional gitu, biaya operasional. Memang yang paling banyak menyedot biaya, ini berdasarkan pengalaman saya dalam mengelola situs mikaelabinar.com ini. Jadi biaya operasional ini banyak menyita pengeluaran karena untuk gaji orang, karyawan, juga sewa domain hosting, juga sewa kantor, sewa internet, ini nomor satu. Itu. Kemudian yang kedua adalah eh, ini apa namanya, mengatasi berbagai macam kendala teknis seperti spam. Spam ini cukup mengganggu sekali. Jadi ini kalau tidak ditangani bisa menghancurkan website kita ya. Traffic kita anjlok, isinya spam semua, terutama spam di komentar itu. Nah, spam ini bisa Anda atasi dengan cara menggunakan anti spam. Nah, Anda bisa cek sendiri anti spamnya. Yang lainnya misalkan Akismet atau yang lainnya. Kalau Akismet sih berbayar ya, tapi sangat terjangkau sih. Hanya sekitar 150-an atau 200 ribuan itu setahun untuk mengatasi spam ini. Kemudian kendala yang dihadapi selanjutnya adalah butuh hosting yang besar ya. Hosting. Nah, ini dihadapi apabila website portal Anda telah berjalan, misalkan berjalan 1 tahun, 2 tahun dengan banyak sekali feeding berita. Nah, itu kan tempat penyimpanan bandwidth space penyimpanan hostingnya kan terbatas. Nah, tentunya Anda butuh hosting yang besar. Nah, hosting yang besar itu juga akan menambah biaya operasional. Nah, bagaimana kalau membuat server sendiri? Bisa saja sih, tapi untuk membuat server sendiri itu butuh biaya yang tidak sedikit ya. Anda butuh, setahu saya sih, itu membuat server yang andal ya, itu sekitar 100 jutaan lebih juga. Dan pengeluarannya sih itu per bulan ya sekitar 7 juta, 8 juta itu untuk biaya untuk biaya server itu. Itu operasionalnya ya, belum maintenance-nya. Nah, itu bisa Anda lakukan nanti kalau website portal berita Anda sudah berkembang menjadi corporate, kalau udah berkembang menjadi besar. Nah, demikian ya, ini udah jadi. Jadi seperti ini ya, sudah jadi intinya untuk membuat website portal berita seperti yang saya sebutkan di sini. Semoga informasi ini bermanfaat dan Anda bisa melanjutkan membuat situs portal berita yang Anda impikan. Sukses, jangan lupa subscribe channel mikaelabinar.com.